Selama pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, pemerintah Jepang menerapkan berbagai kebijakan di berbagai sektor untuk memanfaatkan sumber daya Indonesia dan mendukung upaya perang mereka. Berikut adalah penjelasan kebijakan Jepang di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Bidang pendidikan. Penutupan sekolah Belanda. Semua sekolah Belanda ditutup dan diganti dengan sekolah-sekolah berbahasa Jepang. Bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar. Bahasa Jepang diajarkan sebagai bahasa utama di sekolah-sekolah, sementara bahasa Belanda dilarang. Propaganda melalui pendidikan. Kurikulum diarahkan pada penamaan ideologi Jepang dengan propaganda untuk mendukung militerisme. Pelajaran-pelajaran yang mendukung rasa hormat terhadap Jepang diberikan. Pendidikan dasar untuk semua. Jepang membuka pendidikan dasar yang lebih merata dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dasar agar tenaga kerja yang terampil bisa membantu mendukung kebutuhan perang Jepang. Bidang politik. Penghapusan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Jepang mengubarkan sistem pemerintahan Belanda dan menggantikannya dengan struktur pemerintahan militer Jepang yang dibagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu Jawa Madura, Sumatera, dan wilayah timur termasuk Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pembentukan organisasi lokal. Jepang mendirikan organisasi seperti Putra Pusat Tenaga Rakyat yang dimaksudkan untuk memobilisasi masyarakat dan mendukung program Jepang, tetapi juga memberi kesempatan kepada tokoh Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan. Pembatasan aktivitas politik. Organisasi politik yang tidak pro-Jepang dilarang atau dibatasi aktivitasnya. Namun, Jepang mendukung tokoh-tokoh nasionalis yang mau bekerja sama seperti Soekarno dan Hatta dalam batas tertentu. Bidang ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam. Jepang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia seperti minyak, karet, dan timah untuk kebutuhan perang. Banyaknya hasil bumi dieksploitasi secara besar-besaran. Pengambilan lahan pertanian. Tanah-tanah pertanian digunakan untuk tanaman yang menguntungkan Jepang. Ini menyebabkan kekurangan pangan karena petani dipaksa menanam tanaman yang bukan untuk kebutuhan lokal. Tenaga kerja paksa. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja melalui sistem Romusa, di mana banyak yang bekerja keras untuk proyek-proyek Jepang dengan kondisi buruk dan tanpa bayaran. Bidang sosial. Romusa dan dampaknya. Kebijakan tenaga kerja paksa sangat berdampak pada kehidupan sosial, terutama karena banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka, serta meningkatnya kemiskinan dan kesehatan yang buruk di kalangan Romusa. Penghapusan diskriminasi sosial ala kolonial. Jepang memperlakukan rakyat Indonesia secara relatif lebih setara dibanding sistem kasta yang diterapkan Belanda. Namun, ini lebih ditujukan untuk mendapatkan dukungan rakyat. Penyebaran propaganda. Jepang berusaha mendapatkan simpati rakyat Indonesia dengan menyebarkan propaganda tentang kemerdekaan Asia Timur Raya. Rakyat diberi harapan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia setelah perang selesai. Bidang kebudayaan. Penghancur simbol-simbol Belanda. Jepang melarang segala hal yang berkaitan dengan budaya dan pengaruh Belanda, seperti bahasa, literatur Belanda. Mengenal budaya Jepang. Jepang memperkenalkan budaya mereka seperti bahasa, musik, dan upacara-upacara Jepang untuk mempromosikan Jepang sebagai pemimpin Asia. Propaganda melalui seni. Media seni seperti sandiwara, drama, dan film diarahkan untuk menyebarkan ideologi Jepang. Rakyat Indonesia didorong untuk mengikuti cara hidup Jepang dan menghormati kaisar. Bidang militer. Pembentukan milisi lokal. Jepang membentuk organisasi militer seperti Heiho, pembantu tentara Jepang, dan PETA, pembela tanah air, yang melatih pemuda Indonesia untuk menjadi tentara. Meskipun awalannya bertujuan mendukung militer Jepang, ini memberi pemuda Indonesia keterampilan militer yang kemudian digunakan dalam perjuangan kemerdekaan. Mobilisasi pemuda untuk tentara. Pemuda Indonesia direkrut dalam milisi dan tentara untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu.
Mereka dilatih dalam keterampilan dasar militer dan disiplin. Pengawasan dan penindasan ketat. Jepang menjalankan pengawasan ketat terhadap masyarakat dan menerapkan hukuman berat bagi siapa saja yang dianggap melawan Jepang. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 mengenai kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.